tapi semuanya konsensus mengusulkan, saya tanya dulu, mengusulkan dan mendukung Mas Gibran Rakabuming Raka untuk kita pasangkan dengan Pak Prabowo sebagai bakal calon presiden Republik Indonesia. Ganjar sama Mahfud lah, kadang lebih teruji kan. Anda jadi wali kota baru 2 tahun 3 tahun kan belum teruji juga. Ini bicara nyali nih, saya bilang nih, karena korupsi kan sudah jadi akar semua masalah. Nah, mungkin Anda jujur, Anda boleh jadi orang jujur. Yang kita butuhkan sekarang ini jujur dan berani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat tercinta bangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, berdasarkan hasil Rapimnas Partai Golkar yang berlangsung pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023, Partai Golkar akhirnya memutuskan untuk mengusulkan putra sulung Presiden Jokowi yang juga menjadi wali kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, menjadi bakal cawapres Prabowo Subianto. Salah satu parpol yang memiliki suara terbanyak di Koalisi Indonesia Maju atau KIM ini tampaknya disepakati oleh sejumlah partai politik yang tergabung di dalamnya, seperti PAN yang dulu sempat mengorbitkan nama Erick Thohir sebagai bakal cawapres untuk bisa mendampingi Ganjar Pranowo. Ada juga Partai Bulan Bintang yang dikomandani oleh Yusril Ikhsan Mahendra, dan sejumlah parpol lain yang belum memiliki kursi di parlemen. Usulan dan rekomendasi Partai Golkar ini tampaknya bakal disepakati oleh beberapa parpol yang tergabung di dalam Koalisi Indonesia Maju ini. Bahkan beberapa di antaranya, misalnya Fahri Hamzah, ini sempat memamerkan foto atau gambar yang menyandingkan antara Capres Prabowo Subianto dengan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Sementara itu, Gibran Rakabuming Raka seperti biasanya dia tidak pernah bisa menjawab setiap pertanyaan yang disampaikan oleh jumlah awak media tentang kesanggupannya untuk bisa menjadi cawapres pendamping Prabowo atau tidak. Ia hanya menjawab secara normatif bahwa soal cawapres itu menjadi urusan ketua umum parpol. Padahal dari PDIP sendiri, tempat Gibran Rakabuming Raka ini bernaung, sudah meminta agar Gibran Rakabuming Raka ini menjadi tim kampanye nasional untuk Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Namun tampaknya Gibran memilih jalan menikung. Setelah dideklarasikan Partai Golkar, tampaknya Gibran Rakabuming Raka justru aktif bermanuver dengan bertemu sejumlah ketua umum parpol seperti Zulkifli Hasan, ketua umum Partai Amanat Nasional atau PAN, kemudian juga menemui Yusril Ikhsan Mahendra, ketua umum Partai Bulan Bintang. Dan berdasarkan hasil pertemuan dengan para ketua DPD tadi malam, Pak, kami rapat cukup lama, cukup hangat, tapi semuanya konsensus mengusulkan, saya tanya dulu, mengusulkan dan mendukung Mas Gibran Rakabuming Raka untuk kita pasangkan dengan Pak Prabowo sebagai bakal calon presiden Republik Indonesia. Nah, bagaimana respon atau reaksi dari Ganjar Pranowo setelah muncul kabar bahwa Gibran Rakabuming Raka ini bakal jadi pendamping cawapres Prabowo Subianto? Bagaimana pula reaksi ex-gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok terkait dengan munculnya pasangan baru Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam kontestasi Pilpres 2024? Kenapa? Kan digaung
diumumkan kalau bakal berpasangan dengan Prabowo itu gimana dengan Prabowo? Iya Pak. Oh, ya nggak apa-apa. Penegasan Pak Kan Ganjar. semua orang punya hak. Berarti Mas Gibran masih mendukung dari tim pemenangan Pak Ganjar atau seperti apa? Sampai hari ini masih. Karena saya tidak pernah melihat statement dia mencabut gitu. Pak Ganjar di interview Bapak dengan Najwa Shihab, Bapak optimis kalau misalkan dukungan Pak Jokowi masih dengan Bapak gitu. Nah, dengan semakin kuat isunya Gibran menjadi cawapres dari Prabowo, apakah Bapak tetap optimis dukungan Pak Jokowi kepada Bapak? Optimis. Pak Ganjar tadi kata Pak Hasso, Pak Gibran jadi jurkam Pak Ganjar, apa benar atau gimana? Iya kan sudah dari dulu, sudah siap. Dan sudah diiyakan dari Pak Gibran sendiri? Beliau sendiri dulu yang ngomong. Bahkan pernah minta bareng saya, lalu saya ajak di Bogor, dan ada lari-lari sama saya, dan itu minta kapan lagi mas gitu. Jadi sampai hari ini kami belum mendapatkan informasi ada apa mencabut dukungan atau tidak jadi ikut, belum ada. Yang pasti kalau buat saya dibandingkan misalnya Pak Gibran jadi maju gitu Mas Gibran gitu ya. Ya saya pilih Ganjar sama Mahfud lah karena lebih teruji kan. Anda jadi wali kota baru 2 tahun 3 tahun kan belum teruji juga. Ini bicara nyali nih saya bilang nih, karena korupsi kan sudah jadi akar semua masalah. Nah mungkin Anda jujur, Anda boleh jadi orang jujur. Yang kita butuhkan sekarang ini jujur dan berani. Kalau Anda belum lengkap, belum pernah di legislatif, belum nasional ya maksudnya DPR, kan DPR kan boleh ngerti nih pemerintahan seperti apa. Anda belum pernah di eksekutif yang tingkat provinsi, Anda nggak ngerti jadi presiden nanti. Ini bukan soal belajar-belajar, coba-coba loh. Ini negara dipertaruhkan untuk 2045. Sahabat-sahabat cerita sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, ini permainan dan gimmick politik yang saya anggap sangat brutal. Yang pertama tentu saja kita mempertanyakan sikap politik Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra, yang berulang-ulang meminta kesediaan Gibran Rakabuming Raka untuk bisa menjadi bakal cawapresnya. Itu jauh-jauh hari sebelum Ganjar Pranowo sendiri diusung sebagai capres oleh PDIP. Yang kedua juga politik cawe-cawe yang dilakukan oleh Presiden Jokowi sendiri, yang secara terbuka sempat menyampaikan bahwa urusan capres-cawapres dia tidak ingin cawe-cawe, bahwa untuk pemilihan capres dan cawapres itu murni merupakan kesepakatan bersama antar ketua umum parpol yang berkoalisi. Namun berdasarkan putusan MK yang terang-terangan memberikan kesempatan kepada seseorang yang telah berpengalaman atau pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah meskipun belum berusia 40 tahun berhak untuk menjadi capres-cawapres. Hal itu menunjukkan bahwa ada peran Presiden Jokowi yang diduga menggunakan institusi yudikatif semacam Mahkamah Konstitusi, bahwa Presiden Jokowi memang melakukan setting agar sang pangeran Gibran Rakabuming Raka ini diberikan kesempatan untuk bisa ikut dalam kontestasi Pilpres 2024. Yang ketiga, kita tentu saja juga mempertanyakan seorang Erlangga Hartarto yang merupakan seorang ketua umum justru memberikan kesempatan kepada Rakabuming Raka yang sama sekali belum berpengalaman di dalam bidang pemerintahan, lebih-lebih dia juga belum pernah menjadi wakil rakyat, baik itu di tingkat daerah maupun di tingkat pusat. Ada apa gerangan Partai Golkar yang merupakan salah satu partai tertua justru memilih sosok Gibran Rakabuming Raka yang sama sekali belum berpengalaman justru menjadi bakal cawapres sebagai pendamping Prabowo Subianto. Yang tidak kalah menarik adalah komentar dari Ganjar Pranowo. Kalau memang hal itu merupakan keputusan politik, tentu saja Ganjar Pranowo bisa legowo untuk menerima, meskipun ia sendiri mengaku bahwa hingga saat ini Gibran Rakabuming Raka masih menjadi kader PDIP, bahkan sempat disebut sebagai tim kampanye nasional untuk pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD.
Nah, desain seperti ini saya kira merupakan sebuah permainan dan gimmick politik yang sangat brutal, terang-terangan. Ada desain politik yang saya kira bisa dibaca oleh seluruh rakyat Indonesia, yang dimulai dari keputusan MK, yang tiba-tiba saja membuat norma baru, yang memberikan kesempatan kepada orang yang belum berusia 40 tahun, tetapi sudah memiliki pengalaman, sedang atau pernah menduduki jabatan sebagai kepala daerah yang dipilih melalui pemilihan umum, bisa menjadi capres atau cawapres. Hal ini tampaknya ada upaya yang terencana, tersusun secara sistematis, bahwa ada politik cawe-cawe yang menginginkan agar Gibran Raka Buming Raka ini diberikan kesempatan untuk bisa mengikuti kontestasi Pilpres 2024. Pertanyaan yang muncul kemudian kira-kira dari sisi elektoral, menguntungkan atau justru merugikan ketika Gibran Raka Buming Raka justru mengambil jalan menikung, seandainya dia benar-benar menyepakati untuk bisa atau untuk menerima pinangan Prabowo Subianto. Menurut hemat saya justru ini akan menguntungkan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Pasalnya sejumlah pendukung dan pencinta Jokowi yang selama ini mengidolakan Presiden Jokowi yang menjadi seorang presiden karena pola hidupnya yang sangat sederhana, berasal dari keluarga biasa, bukan keturunan ningrat atau berdarah biru, tetapi bisa terorbit sebagai seorang presiden, sehingga diidolakan karena kesederhanaan dan berasal dari keluarga biasa. Namun ketika Jokowi bermanuver melakukan politik cawe-cawe dengan tanda kutip membuat settingan politik agar MK memberikan kesempatan kepada putra sulungnya Gibran Raka Buming Raka untuk bisa berkontestasi di Pilpres 2024, ini menjadi sebuah blunder politik yang luar biasa dampaknya. Para pendukung dan pecinta Presiden Jokowi yang berada di akar rumput bisa berbalik arah untuk tidak memilih pasangan Prabowo Subianto yang berpasangan dengan putra sulungnya Gibran Raka Buming Raka, akibat kekecewaannya yang begitu mendalam terkait dengan gimmick politik yang memberikan kesempatan kepada putranya Gibran Raka Buming Raka untuk bisa menjadi cawapres Prabowo Subianto. Hal ini juga sekaligus mengkonfirmasi bahwa dinasti politik keluarga Jokowi memang benar-benar bukan isapan jempol, benar-benar merupakan fakta politik yang tidak bisa dihindari. Saya sendiri juga tidak habis pikir, heran, dan sangat terkejut kalau Presiden Jokowi yang semula ini dikenal sebagai seorang politisi yang lebih mementingkan kepentingan bangsa dan negara ketimbang kepentingan pribadi atau keluarga, justru terkesan dia memperjuangkan Gibran Raka Buming Raka untuk bisa berkontestasi di Pilpres 2024 dalam upaya untuk membangun dinasti politik keluarganya. Saya kira ini merupakan sebuah gimmick politik yang sekali lagi saya ulang-ulang, ini merupakan gimmick politik yang sangat brutal dan bisa menjadi blunder yang luar biasa, dan bisa jadi nama Presiden Jokowi tidak harum lagi dikenang sebagai seorang presiden yang memberikan contoh terbaik buat bangsa dan negara, yang semula berasal dari keluarga sederhana, berasal dari keturunan rakyat biasa, di akhir masa jabatannya justru memberikan luka politik terhadap para pengagum dan pencintanya, sehingga berbalik arah untuk tidak mengidolakannya, bahkan mungkin saja justru berbalik membencinya. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.